aktivis perjuangan serikat buruh. Hari ini kita tampil lagi di agenda podcast media KSBC, khususnya di YouTube-nya itu. Dan siang hari ini kita membahas tentang masalah putusan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah, masalah Perpu ini adalah sebuah kebijakan yang sangat polemik di serikat buruh, dan sebelumnya juga kalau tidak salah di akhir tahun 2002 Perpu ini diterbitkan dan itu menjadi pro kontra. Nah, di hadapan saya ini kita ada seorang sosok pejuang serikat buruh. Nama beliau adalah Haris Manalu, atau lebih lengkapnya dia ini adalah Koordinator Kuasa Hukum KSBC dalam perkara nomor 1 tahun 2023. Nah, sekilas lagi, kemarin itu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau selama dikenal MK itu baru membacakan putusan tentang permohonan untuk seluruh dalam uji formil Undang-Undang Cipta Kerja, di mana amar putusan tersebut dibacakan dalam sidang pengucapan putusan atau ketetapan MK perkara nomor 40 PUU 21 2003. Terus ini satu lagi nomor 41 PUU 21 2003, terus nomor 46 PUU 21 2003, nomor 50 PUU 21 2003 dan nomor 54 PUU 21 2003 tentang uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Itu hari Senin diputuskan, itu sekitar jam 4 sore, kurang lebihnya itu jam 4 sore. Nah, kita coba diskusikan dalam putusan itu ke seluruh, kalau tidak salah Bang ya, mohon maaf mungkin bisa dikoreksi, putusan itu kemarin semuanya ditolak Bang ya? Iya, ditolak semua permohonan itu. Nah, padahal ini sudah permohonan, dan ini juga permohonan uji materinya ini sudah dilakukan, uji formilnya ini sudah dilakukan berbulan-bulan dari awal, kalau tidak salah Januari Bang. Bukan. Bukan. Ini sekitar April ya. April. Kalau pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 ya, tapi yang Januari itu Perpunya. Pengujian Perpu, tapi itu kan udah dienrolkan juga semua. Oke. Makanya saya minta dikoreksi karena saya bukan Ya. latar belakang orang hukum. Ya. Baiklah. Tentunya putusan itu Abang sebagai koordinator di KSBC ini, apa sikap Abang menyikapi putusan MK itu? Iya, jadi menyikapi putusan MK kemarin dari 5 nomor perkara, ini tuduhan ini konfederasi besar saja. Di 5 perkara ini ada 4 ya, ada KSBC ya kita, ada KSPS-nya Jumur, ada KASBI, ada juga Konfederasi Serikat Buruh lain, dan banyak juga federasi-federasi dan serikat-serikat buruh lain. Artinya sebetulnya pengusinya ini mungkin hampir ratusan ya serikat buruh di 5 nomor perkara ini yang sekaligus pengucapan putusannya kemarin hari Senin tanggal 2 Oktober 2023. Semua ditolak. Tetapi ditolak sebetulnya itu karena kelembagaan. Jadi kalau hakim sebetulnya hanya 5 yang menolak, ya hanya 5. Sedangkan 4 hakim MK ini tidak sependapat. 4 hakim MK ini misalnya Pak Salmin Isra, Pak Suratoyo, Pak Wahid Adam, Ibu Eni, harusnya dikabulkan permohonan apa yang diajukan oleh semua semua serikat pekerja, serikat buruh yang mengajukan permohonan uji formil ini. Kenapa? Karena alasannya memang sangat berdasar.
mempunyai alasan hukum. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya karena memang pengesahannya juga dari Perpu menjadi undang-undang itu diambil di sidang paripurna yang kedua setelah Presiden menetapkan Perpu tanggal 30 Desember 2022. Padahal berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu harus diambil dalam persidangan pertama itu juga yang di bulan Januari itu, bukan di bulan Maret. Seperti itu. Nah, ketika semua permohonan itu dari serikat buruh itu tidak dikabulkan, ini kan kami sudah menegaskan adalah sebuah kecewaan. Walaupun ada beberapa hakim yang memihak pada serikat buruh. Dan saya baca kemarin juga dari pernyataan dari Presiden KSBC Willy Restoransiko Ibu Rosita Eli Rutesraban, dan abang juga di statement di beberapa media akan melanjutkan uji materi itu. Nah, apa yang akan disiapkan langkah-langkah itu? Oh iya, jadi kami KSBC saya kira tinggal penyesuaian dari konsep permohonan yang dahulu di Perkara 103 tahun 2020 itu pengujian formil dan materi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 nanti tinggal disesuaikan, diperbaiki, disesuaikanlah di permohonan pengujian materi di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Itu ya penyesuaian. Jadi KSBC tentu akan mengajukan permohonan pengujian material terhadap minimal ini 15 pasal, mencakup 5 isu. Isu tenaga kerja asing, isu outsourcing, alidaya, ketiga isu tentang PKWT yang berpanjang, keempat isu tentang pengupahan misalnya yang dihilangkan upah sektoral, yang kelima yang terakhir adalah soal PHK dan besaran pesangon yang dikurangi itu bahkan tidak diatur lagi di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Nah, itu yang akan diuji materikan. Saya kira bukan hanya KSBC ya, seluruh yang 5 perkara ini juga akan melakukan hal yang sama. Mungkin beda-beda argumentasi hukumnya nanti, alasan hukumnya. Tapi pada intinya adalah terhadap pasal-pasal yang didegradasi di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003. Kemarin kan pas di lokasi demo itu Pak, ketika putusannya itu sangat mengecewakan buruh, menganggap ya masa depan buruh ini sudah habis lah. Karena rezim ini dianggap tidak memihak sama buruh, tapi lebih memihak pada pemilik modal atau kasar dibilang kelompok-kelompok oligarki. Tanggapan abang bagaimana? Iya, saya kira masuk akal juga ya pendapat-pendapat yang seperti itu. Itu beralasan. Kalau dari satu sisi kita lihat misalnya pertimbangan hukum itu, apa yang dikatakan oleh pemerintah di dalam jawabannya, apa yang dikatakan DPR di dalam jawabannya, semua dia akomodir. Karena semua dia akomodir sehingga lumpuh dalil-dalil daripada serikat pekerja serikat buruh itu. Ditolaklah permohonan daripada serikat pekerja serikat buruh yang menyatakan bahwa sesungguhnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 secara formil, secara pembentukannya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi karena hakim berpendapat lain, hakim yang 5 itu ya berpendapat lain, hakim MK itu ya sedangkan yang 4 lagi ya tidak sependapat dengan serikat buruh. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada yang berupa tadi Pak. Kira-kira kapan tuh dilakukan uji materi itu KSBC Pak? Ya sejak hari ini juga sebetulnya bisa, kalau sudah siap ya bisa. Sejak hari ini juga didaftarkan sudah bisa.
bisa, karena begitu diputus kemarin itu sudah inkrah, sudah final mengikat. Nah, jadi hari ini juga sebetulnya kalau sudah selesai berkasnya, ya tinggal daftar. Ya mungkin KSBC minggu depan ya, karena ini masih perlu persiapan juga minggu depan barangkali ya. Nah, kita kan sudah tahu Bang, Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat kental ya, sangat sama kaitannya dengan kepentingan bisnis para pemilik modal. Nah, kita juga melihat situasi hari ini buruh itu kan akibat disahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini, bukan kita yang ngomong, tapi banyak pengamat mengatakan sangat berdampak pada kesejahteraannya. Bahkan sudah banyak buruh yang mengatakan di lapangan itu atau di besok atau di tengah masyarakat, daya beli masyarakat itu pun juga sangat hari ini menurun istilahnya. Nah, kalau Abang melihat situasi hari ini, apakah putusan MK itu benar-benar sudah memihak pada buruh nggak Bang? Karena 2 kali ini buruh sudah melakukan uji materi dan formil itu selalu ya tanda petik dibuat kecewa. Penilaian Abang bagaimana? Iya, kalau saya dari serikat buruh ya, saya kurang tepat saya kira kalau menyatakan apakah MK sudah berpihak kepada buruh. Saya mau menyatakan bukan seperti itu konsepnya kan. Menurut saya adalah keadilan. Apakah hakim sudah menempatkan putusan itu pada tataran keadilan itu? Itu maksud saya. Artinya berikan kepada pengusaha satu, berikan kepada pekerja satu. Tetapi apa yang terjadi sekarang bukan diberikan satu, dipertahankan juga tidak, justru dikurangi, didegradasi pekerja buruh, sehingga keadilan itu memang jadi ya tidak diterima, tidak dinikmati oleh warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pekerja buruh. Bayangkan ya. Uang pesangon misalnya, rata-rata uang pesangon diambil 30% ya, dari 100%. Kalau misalnya dapat 100 juta sekarang, dahulu di Undang-Undang 13, sekarang kalau PHK terjadi hanya 70%. Dapat 70% dapat. Yang 30% inilah yang membiayai untuk menghadirkan investor dari luar negeri. Pertanyaannya, kenapa harus buruh yang membiayai untuk mengundang investor ke Indonesia? Apakah tidak ada dengan cara lain? Harusnya itu tanggung jawab pemerintah. Harusnya tanggung jawab pemerintah dong. Coba, yang paling menyedihkan ini kita dengar pekerja buruh dikurangi gajinya, PNS dinaikin gajinya. Gimana dong? Iya. Ini sangat dua hal yang sangat berbeda. Kenapa dikurangi upah dari pekerja buruh, sementara upah daripada PNS dinaikin? Ya, itu anggaran negara loh bisa dinaikin. Ini anggaran pengusaha bukan anggaran negara. Kok dikurangi? Bukan logikanya akan itu. Tapi mudah-mudahan. Saya agak lupa kemarin siapa tuh hakimnya Bang, pas pembacaan itu hakim mengatakan Presiden Jokowi mengeluarkan perpu ini karena alasan diskresi karena ancaman resesi dampak dari perang Rusia Ukraina itu. Nah, Abang setuju nggak itu? Itu saya bilang kemarin kan kita kantor itu dalam permohonan kita itu halusinasi tahu ya, itu kayaknya tidak ada faktanya itu. Tetapi karena pemerintah juga dan DPR memberi jawaban seperti itu langsung diambil alih oleh hakim yang 5 orang. Jawabannya itu bahkan masuk di situ karena ya perang Rusia Ukraina gitu kan, masuk di situ. Gak tahu apa. Ini kan masih potensi sebetulnya kan, masih potensi kata pemerintah. Kalau potensi seharusnya juga enggak usah masuk seperti itu. Dari perspektif Abang dari kacamata hukum, makna diskresi itu dalam persoalan ini apa sih? Iya, diskresi itu kan perluasan kewenangan perluasan kewenangan. Iya boleh juga sih perluasan kewenangan sepanjang itu objektif atau rasional kan.
tidak menguntungkan tidak menguntungkan sepihak dan merugikan sepihak. Iya, kalau rasional. Ini kan tidak rasional. Coba deh negara-negara lain ada nggak yang mengurangi hak buruhnya? Tidak ada. Amerika sendiri justru menaikkan upahnya 40%. Joe Biden sampai ikut demo dengan pekerja buruhnya supaya dinaikkan, didukung buruhnya. Ini tidak. Dan ingat Andre, mulai pemerintahan Soekarno sampai Jokowi, udah berapa presiden itu ya, baru di masa presiden Insinyur Joko Widodo berani menurunkan hak normatif daripada pekerja buruh. Sebelumnya tidak ada, justru naik. Megawati naik, adanya Undang-Undang 13. Iya. Ini baru nih, aja SBY ada libur 1 Mei, karyanya tuh. Ini apa maksudnya gitu loh? Kok baru di zaman presiden sekarang berani menurunkan hak pekerja? Tetapi pertanyaannya juga adalah kenapa serikat pekerja, serikat buruh tidak berdaya melawan itu? Atau mungkin perlu juga diusulkan hari libur nasional mengganti hari omnibus law. Iya, oh bisa juga. Sebagai sejarah. Dan ini agak sensitif Pak, tapi mungkin Abang bisa menjelaskan secara jernih. Kemarin itu juga banyak yang saya lihat di medsos itu, berita-berita itu dari orang di medsos itu, keputusan yang tidak memihak pada buruh ini karena Ketua MK itu adalah masih ada hubungan dengan Jokowi istilahnya. Artinya kalau tidak salah adik ya atau adiknya Jokowi ya, Presiden Jokowi, Adipar itu menikah dengan Ketua MK. Jadi istilahnya ada kesan ini adalah putusan nuansa politik. Ketua MK itu memihak pada kepentingan Presiden. Nah, Abang menilai itu bagaimana? Ada persepsi seperti itu ya. Gimana sih persepsinya coba? Ya, artinya gini, ya Ketua MK menyelamatkan masalah Perpu ini karena ya masih ada hubungan saudara istilahnya. Hubungan saudara antara Presiden Jokowi dengan Ketua MK. Karena Ketua MK ini kan istrinya adalah adiknya Jokowi kalau tidak salah. Artinya ini kan ya masih ada kental lah nuansa nepotisme itu lah. Iya, pandangan seperti itu boleh-boleh aja ya. Itu setiap orang bebas sudut pandangnya pasti berbeda-beda ya, pasti berbeda-beda sudut pandangnya. Tetapi harus kita ingat juga bahwa Pak Anwar itu hanya satu dari 9 hakim. Iya, satu dari 9 hakim. Tidak mungkin saya kira Pak Anwar bisa mempengaruhi yang 8 lagi atau yang 4 orang lagi, itu independen. Kalau benar seperti itu, saya terus terang tidak bisa dikaitkan seperti itu. Kajian saya adalah kajian hukum. Itu yang saya belum dapat benang merahnya di mana itu. Ketemu itu. Artinya bisa kita bantah untuk sementara itu bahwa itu tidak benar. Saya nggak mengatakan begitu. Bisa benar juga kan, dapat orang bisa benar juga. Tapi saya sejauh ini belum dapat benang merahnya ke situ. Itu aja. Artinya biarkan aja lah. Biarkan aja berkembang itu. Menjadi sumber relatif. Iya. Ya. Nah, ini Bang juga. Ini kan menjelang tahun politik. Iya. Apakah undang-undang ini memang sebuah kompromi, Bang? Undang-undang Cipta Kerja ini, Bang, untuk kepentingan 2024 supaya ini tidak ini. Artinya buruh ya udahlah cukup jadi peserta atau penggembira pemilu 2024. Omnibus Law ya harus kita konsolidasikan, ini berjalan terus. Iya, kompromi pasti. Kalau kompromi itu pasti kompromi antara pengusaha dengan pengusaha. Pemerintah dengan pengusaha pasti itu kompromi itu justru di situ. Kalau ada pun kompromi misalnya di antara pemerintah dengan DPR dengan pengusaha, lalu berseberangan dengan serikat pekerja serikat buruh, harusnya MK lah yang kena untuk memberi keadilan. Kalau kita lihat kan misalnya 3 kelompok ini kan sebetulnya ada sangat menentukan sekali nih, ada sangat menentukan sekali. Bayangkan
Yang tadinya perusahaan A misalnya keluar perusahaan misalnya 1 triliun, ini hanya 700 miliar kan? Untuk 30 miliar dia. Dibikin undang-undang ini. Nah itu misalnya. Kan hampir dikatakan mayoritas masyarakat di Indonesia ini, kalau tidak salah kurang lebih 80% itu ada pekerja formal dan informal. Ini kan kalau kita lihat mereka adalah penyumbang suara-suara partai kan. Ya. Nah, menurut Abang, buruh sudah 2 tahun lebih mengkampanyekan ya, mengkritisi bahwa undang-undang Cipta Kerja ini ya sangat mendegradasi hak buruh ya, khususnya di klaster tenaga kerjaan. Menurut Abang, apakah ada harapan partai atau juga capres yang peduli nggak sih menyikapi supaya suara buruh ini diperhatikan? Ini loh beberapa klaster dari klaster dari pasar-pasar yang harus direvisi. Masih ada harapan nggak itu? Nggak ada harapan. Nggak ada harapan. Termasuk capres atau capres juga, partai juga nggak ada harapan. Karena semua capres-capres sekarang ini adalah penyetujui, pengusung-pengusungnya adalah penyetujui daripada Omnibus Law. Tidak ada harapan itu. Kalau memang ada kemauan baik daripada capres-capres itu, sejak awal sudah datang ke kantor serikat pekerja serikat buruh, sudah datang di mana serikat pekerja serikat buruh meneriakkan kemajuan kesejahteraan ketika demonstrasi. Kita lihat misalnya baru seminggu lalu, Biden mengunjungi yang demonstrasi perusahaan apa namanya itu, perusahaan di Amerika pembuat mobil, padahal itu mereka terkenal loh, perusahaan terkenal itu Ford, misalnya terbaik, dihadiri dia di situ untuk menjual suara. Tapi ini enggak, di Indonesia lucu, enggak ke kantor-kantor serikat pekerja serikat buruh enggak datang, dia ke korporasi yang terbesar enggak datang. Artinya tidak diperhitungkan. Itu. Artinya tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan suara serikat pekerja serikat buruh. Untuk itu serikat pekerja harus bersatu untuk menunjukkan kekuatannya. Jangan terpecah-pecah lagi. Arti sekarang ini kan kita berada kayak menghadapi tembok yang tidak ada solusi kemana menembuskan begini. Iya, nggak ada. Nggak ada. Ya. Dan akhirnya kekuatan buruh dinaktiri kan, karena sudah terpecah belah itu. Iya. Sepertinya kan ini kelihatan jalan masing-masing ini. Kenapa misalnya? Faktanya misalnya serikat buruh semua menjadi 5 perkara. 5 nomor perkara, ternyata kan satu aja gitu kan, menyatu 1 nomor perkara gitu. Kalau bergabung semuanya. Tetapi ini kan tidak bisa. Jadi beruntung kita memang ya teman-teman internasional serikat buruh aviasi kita berkeinginan untuk menyatukan dalam rangka bagaimana memperbaiki Undang-Undang 6/2023 khususnya Undang-Undang 13 itu sudah dimulai ya, supaya materinya, pasal-pasalnya, normanya diperbaiki pemerintah bersama-sama dengan serikat pekerja, serikat buruh secara dialog. Itu Bang ya. Iya. Buruh faktanya hari ini ya bukan kita yang ngomong ya, tapi sudah juga banyak terpecah belah, tidak solid, dan ini akhirnya dimanfaatkan oleh kelompok oligarki kalau bahasanya itu sebenarnya Pak. Mereka nggak biarin aja demo, toh juga demo mereka udah terpecah-pecah. Ya, harusnya dulu ada slogan buruh bersatulah, malah sekarang oligarki bersatulah. Iya. Dulu anak kita diberi kesan gini Bang, buruh itu jangan pokoi-pokoi. Iya. Kan gitu Bang, karena buruh arogan demo pokoi-pokoi. Apa Bang setuju juga sekarang pengusaha pokoi bagi mereka lebih arogan? Oh iya, lebih iya. Orang itu sekarang ya lebih didengar aspirasinya daripada pengurus serikat pekerja serikat buruh oleh pihak penguasa, oleh pihak pengawas ketenagakerjaan, dan ya birokrasi lainnya di lembaga pemerintahan.
Nah, poin-poinnya lagi Bang, poin terakhir Bang. Untuk mempersiapkan langkah-langkah uji materi Perpu ini, ya, apa sih Bang yang harus dilakukan? Langkah-langkahnya yang pertama adalah karena sudah kalau KSBC ya sudah ada konsep dasar ya di ketika pengujian materi penggabungan pengujian formil dan material di Undang-Undang 11 2020 Cipta Kerja perkara kita di situ nomor 103 ya tahun 2023 di situ sudah ada, tinggal nanti yang materialnya itu diperkuat lagi argumentasi hukumnya. Tentu teman-teman LG di sini akan melakukan diskusi pengayaan dalil-dalil alasan-alasan hukumnya. Nah sebetulnya ini kan di putusan nomor 103 2020 itu perkaranya KSBC sebetulnya kan 2 orang hakim dissenting opinion di situ ya, yaitu Pak Anwar Usman yang ketua sekarang, kemudian Pak Arif yang anggota sekarang mantan ketua juga loh. Dia menyatakan terkait 4 isu yang kita ajukan di permohonan materi waktu itu ya tentang outsourcing, PKWT, kontrak pengupahan, PHK pesangon dikabulkan, harus dikabulkan kata dia karena bertentangan dengan Undang-Undang 1945 itu, tapi hanya pendapat mereka secara pribadi sebagai hakim itu dissenting opinion bukan putusan. Tetapi minimal sebetulnya Serikat Pekerja Serikat Buruh di Indonesia khususnya KSBC sudah memiliki 2 hakim yang sependapat dengan kita. Uang pesangon itu tidak boleh dikurangi, tidak boleh diatur di dalam peraturan pemerintah. Upah sektoral tidak boleh dihilangkan karena tidak sama risiko kerja di pertambangan dan di garmen misalnya. Itu pertimbangan mereka. Tinggal mencari 3 orang hakim Mahkamah Konstitusi yang bisa kita yakinkan bahwa apa nanti yang didalilkan oleh KSBC juga sependapat dengan hakim yang buat tadi atau dengan kita. Tinggal 2-3 orang lagi sudah. Artinya dibutuhkan kajian ya, akan kembali ke Undang-Undang 13. Iya, tinggal 3 orang lagi. 2 hakim sudah menyatakan waktu itu. Ada di settingnya itu nanti juga menjadi dasar alasan permohonan KSBC pendapat hukum 2 orang hakim ini, hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi tinggal 3 orang lagi. Mau kita goda lah tanda petik. Di tengah tanda petik rasa pesimis sebenarnya harapan tuh ada. Harapannya besar sekali. Harapannya besar sekali kalau pengujian materi. Udah sering tadi. 2 orang hakim sudah kita tahu pendapatnya. Tidak mungkin dong berubah dari situ. Masa sekarang dibilang uang pesangon nggak boleh dikurangi katanya. Sekarang berubah nanti jadi bisa katanya kan nggak masuk akal juga itu. Atau ada perspektif gini Bang. Kita tadi menganggap partai para elit yang kita anggap arogan, atau perlu kita kembali memutar balik, kita yang jemput bola ke ketua umum partai, lobby gitu, supaya dapat dukungan partai atau dalam DPR bahwa ada yang salah dari produk yang dibuat selama ini yang dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Iya, agak apa ya? Agak. Karena begini Bang, buruh itu kan genetik politik juga Bang. Genetik buruh itu adalah politik Bang. Iya pastilah, itu genetik politik ya. Tetapi ini kan belajar dari pengalaman masa lalu kan. Ya, saya udah bilang tadi. Ini satu Serikat Buruh nggak ada yang mendatangi kok apa kantor Serikat Buruh di Indonesia ini banyak loh, nggak ada. Nggak ada, kenapa? Artinya dipandang ini dari situ kan sebetulnya ditangkap apa ini sekarang apa namanya pengurus Serikat Buruh memang tidak diperhitungkan, mah nggak ada gitu. Padahal sebetulnya banyak aktivis Serikat Pekerja Serikat Buruh yang mau menjadi pengurus di partai, yang menjadi anggota parlemen juga. Nah, tidak bisa dihubungkan gitu, harusnya dihubungkan. Atau bisa saja disarankan dia ke ketua umumnya, tetapi si ketua umum dan lain-lain tidak usah lah, ada itu kan suara itu udah pecah-pecah, bisa saja seperti itu. Oleh karena itu
Ya mungkin ya agak tidak pas juga kalau pengurus pekerja serikat buruh yang mengajukan permohonan untuk audiensi ke partai. Dan memang dalam sejarahnya juga partai yang audiensi ke serikat buruh, bukan serikat buruh ke partai. Itu yang kita tahu di beberapa negara, misalnya Australia, Amerika seperti itu. Artinya ini menjadi refleksi kembali Pak ya, bahwa buruh ini harus membangun kekuatan dari awal lagi, karena kita sudah lama bercerai-berai, tidak solid lagi. Yang terakhir nih Bang, apa harapan Abang setelah keputusan yang tidak memuaskan ini Bang? Ya harapannya tetap juga teman-teman buruh, pekerja, pengurus serikat pekerja, serikat buruh dimanapun berada tetap berjuang untuk bagaimana mengubah, memperbaiki undang-undang cipta kerja, khususnya yang hak pekerja serikat buruh yang dikurangi di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003. Cara berjuang banyak. Bisa unjuk rasa, bisa menyurati media massa, bisa juga misalnya langsung mengajukan uji material di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah saya bilang tadi, 2 hakim sudah sependapat dengan kita, tinggal mencari 3 lagi bagaimana meyakinkan 3 orang lagi itu. Udah dapat 3, 5, 4 misalnya, udah menang yang 5 kan? Itu adalah perubahan. Pasti saya optimis kalau di pengujian material. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan dari Bang Haris yang sudah meluangkan waktu memberikan kontribusi pemikirannya, dan di lain waktu mudah-mudahan kita bisa podcast lagi Bang ya. Diskusi perburuan. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan aktivis serikat buruh karena kita sudah berdiskusi, dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa diskusi lagi. Ucapkan